Halo Rusman ya, balik lagi di program Refstock. Udah nggak asing kan, di samping kita udah ada Beli Cenik. Asik. Sebelumnya Beli Cenik udah pernah hadir ya di Refstock ya? Udah setahun lebih kali ya. Betul, kita waktu itu ngebahas bisnis ya. Bisnis gym. Bisnis gym. Fondasi bisnis gym. Betul banget, ada 4 kalau nggak salah waktu itu. Nah buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, bisa cek aja ya di pojok kiri atas. Nah sekarang Masih ingat fondasinya 4 itu? ada dong, lu kan ini memahami. Oh, iya. Iya dong, itu harus kayak gitu dong. Wartawan tuh gitu, oke? Oke. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat nih, ada perbedaan nggak teman-teman? Ada ya? Cenik yang dulu dan sekarang beda ya? Makin kering, makin crispy. Gimana nih? Gue pengen tahu dong. Sebenarnya awal mulanya lu kan jadi kering begini gimana ceritanya ide awalnya? Sebenarnya kan ini belum kering banget sih ya. Betul. Masih ada kurang lah gitu ya. Ah. Cerita sekarang ini sebenarnya pengen ikut event di Bali gitu. Oke. Jadi kalau namanya kita ikut event kan harus badannya memang oke lah buat tanding gitu biar nggak malu-maluin juga seperti Iya. itu Mas Bro. Iya. Kan segini. Dulu tuh lu kan sering banget kan ngeluarin tagline yang Cenik berotot tahun berapa gitu kan. Nah akhirnya nih sekarang nih bener-bener kayaknya terwujud nih ya kan. Banyak sih bilang seperti itu sih. Wah, akhirnya Cenik ini membuktikan benar-benar berotot gitu. Oke. Jadi awal mula gua bikin slogan itu adalah di tahun 2018. Jadi slogannya memang salah sih. Cenik belum berotot. Oh, itu slogan Ya kan? awal. Cenik belum berotot. Berarti itu sebenarnya sebagai mungkin di musik kepala belum berotot, akhirnya nggak jadi berotot. Jadi masuk ke ini ya, alam bawah sadar ya. Malam bawah sadar di 2018 itu kan. Tapi tetap memang latihan, tetap diet dengan pemahaman yang minim ya. Per 2019 gagal lagi gitu kan. Akhirnya mulai lagi 2020. Pokoknya hampir setiap tahun melakukan yang namanya resolusi, pengen berubah menjadi yang lebih baik. Oke. Akhirnya pas pandemi itu yang paling parah. Jadi memang gym banyak tutup, kita nggak ada aktivitas banyak kan. Akhirnya berat badan itu mentok. Itu berat badan yang paling berat yang gue temuin. Oke, berapa tuh? 103. Sebelumnya kan mentok paling di 90, 80 gitu. Nah ini 103, bener-bener buncit kayak babi. Gila. Nanti Itu mungkin parah sih. bisa masukkan Boleh foto tuh. yang gua 103 ya, yang gua mulai itu kan. Ada nggak sih di IG lu? Ada. Nanti ya? gua Ntar gue mungkin minta langsung deh. gua kirim aja nanti. Nah, itu 103 kan. Itu di 2022. 2022 awal itu kan. Nah, dari sana akhirnya gua memutuskan untuk membuat slogan baru, Cenik berotot. Karena kita tahu kesalahan kemarin itu kan belum berotot. Jadi kita harus cari motivasi yang benar juga gitu kan. Nah, akhirnya mulai mulai berotot gitu kan. Turun berat ternyata susah buat cari ototnya, gitu nggak maksimal juga, gagal lagi sebenarnya. Tapi memang tetap latihan, tetap jaga. Lagi cari jalan nih biar lebih berotot seperti apa kan. Gitu 2023 akhirnya pas itu naikin lagi akhirnya, bulking lagi tapi lebih lean gitu kan. Oke. Ini 2023 awal. Iya, 2003 awal itu akhirnya memutuskan untuk ikut event buat lebih termotivasi lagi buat Nurunin lagi, ngekat lagi kan. Oke. Target sih di bawah 80 berat badannya seperti itu. Oke. Berarti motivasi awal adalah gue pengen nyobain tanding event. Nah, yang terakhir ini memang buat nyobain tanding event. Itu terakhir sebenarnya. Sebelumnya gue nggak terlalu pengen ikut event karena kan kita tahu diet event itu benar-benar sengsara ya. bisa dibilang. Karena kan kita kenal beberapa atlet yang sering melakukan hal itu kan. Betul. Jadi wah ini sengsara banget kayaknya. Akhirnya bukan kesana arahnya gitu kan. Oh berarti tujuan awal bukan kesana? Bukan event. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba event nih gitu kan. Coba buat memotivasi dan next level gitu kan. Oh buat memicu lebih jauh lagi. Iya lebih ini. Akhirnya dapat nih kan. Dapat nih. Dapat. Nah dibantu sama teman juga kan, mentor tuh yang ngasih tahu nih jalan seperti ini nih. Jadi dengan adanya mentor juga ngebantu banget buat kita tetap ada di jalur. Oh oke. Di jalur, gua harus jaga nih. Jadi karena kita percaya dengan mentor, akhirnya kan kita juga tidak mau mengecewakan mentor kita kan. Setuju. Akhirnya kita ngikutin kan, malu dong kalau misalnya sampai gagal. Itu sebenarnya sebagai patokan juga, tensi ya kan. Itu salah satu buat proses ini berjalan
lebih baik nggak melenceng terlalu jauh jatuhnya Iya, gitu. benar-benar. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya start awalnya dia tuh bulan apa sih? Kalau diet event ini ya di 17 September. Oh, oke, 17 September. 17 September tahun ini ya. Iya. Karena sebelum itu kita bulking dulu kan. Betul. Bulking, jadi bulking terus udah kata teman mentor ini, yaudah lu mulai diet di tanggal 17 karena di tanggal 3 Desember ini kayak lemak lu masih banyak nih, lo ngelakuin ini seperti itu. Ya udah kita ikutin aja gimana prosesnya kan. Oke. Sebelum itu bulking dulu. Nah sempat waktu ke Bali terakhir sih sebenarnya, jadi fasenya itu naik turun ya buat badan. Oh, ini pas fase awal-awal diet itu masih kayak naik turun. Kalau udah yang ikut event ini udah enggak, udah mulai stabil. Memang ada pas waktu keluar kota gitu, ada cheat day sih kan. Tapi ketemu mentor lagi terus dikasih lagi, ini lu nggak boleh seperti ini nih, lu harus lagi ke jalan yang lurus lagi. Oke. Nah ini gue kepo sedikit ini kayak dari yang pas di September itu lu tuh udah mulai langsung dietnya ekstrim atau masih kayak pelan-pelan diturunin apa gimana? Nah, yang waktu itu sih udah mulai yang kayak apa namanya? Jadi langsung cut semua nggak? Belum, tapi itu udah yang seperti kurangin karbonya, terus gula-gula manis-manis sudah enggak seperti itu. Makan udah lebih bersih, lebih lean, udah masak sendiri seperti itu. Tapi masih ada rasa ya? Masih ada rasa, masih ada ya. Nah, mulai agak nggak ada rasa itu karena kan ternyata lemaknya terlalu banyak gitu kan. Akhirnya tanggal 1 kemarin ini baru banget ini akhirnya disuruh cut karbo, garam tidak sama sekali, udah langsung gitu. Memang drastis sih perubahan terjadi itu. Dari segi badan drastis sekali berubah ya. Dari segi kekuatan bagaimana? Berubah juga tuh, turun juga gitu dia Mas Bro. Otomatis lah ya. Iya, powernya turun. Turun ya. Iya. Berarti so far ini adalah pertama kalinya lu ngerasain kayak diet kompetisi ya? Bener-bener, iya pertama kali. Apalagi kan kita coba itu kan. Ini pertama kali memang susah banget sih. Oke. Gua kan juga belum pernah sebenarnya. Harus coba bro. Harus coba ya? Harus coba. Sebenarnya itu buat semacam kita memacu buat next level seperti itu kan. Sama mungkin kayak bisnis juga kita harus melakukan hal yang baru ya, yang membuat kita termotivasi terus gitu kan. Terus akhirnya menjadi sebuah kebiasaan ya. Kalau event ini sih nggak bakalan terus-terusan gue karena yang penting ada pengalaman. Ada pengalaman, tapi gue bakal jaga badan gue nih, terus tetap latihan sampai tua sih rencana gue. Gue pengen mimpi seperti itu kan. Dan juga kemarin kenapa gagal-gagal karena kan latihan berhenti seperti itu. Nah, tahun ini dari 2002 sampai 2023 ini sih full latihan, tetap menjaga pola makan gitu. Sebelumnya benar-benar loss seperti itu. Nah ini nih, kan lu kan sibuk banget ya. Kayak misalkan ada sering pergi keluar kota gitu kan, bangunin gym orang gitu kan. Nah, saat lagi kondisi diet kayak gini nih, lu gimana ngejaga itunya gitu, waktunya latihan terus ngebagi diet lu gitu. Sebenarnya kalau latihan itu masih bisa ya, latihan di mana, kita kan kenal banyak teman-teman ya. Jadi latihan di mana. Terus yang paling susah itu sebenarnya mengatur pola makan, yaitu mencukupi kebutuhan protein gitu kan. Nah, kalau dari makan itu memang biasanya gimana caranya, gue bakal mencari yang tinggi protein itu. Terus kalau bisa kan ada juga kalau kita makan ayam bakar, ada yang memang bisa diet seperti itu kan. Tapi kita kan kadang-kadang nggak kuat juga kan. Benar. Nah biasanya itu gua bawa susu. Oh, lu bawa suplemen. Jadi kadang-kadang gua di tiap kota nih, misalnya gua lagi di Jakarta nih, gua ada susu, gua taruh beberapa satu box gitu ya, buat memang gue kan sering ke Jakarta nih, jadi gue taruh buat satu gue ke Jakarta, gue masih bisa konsumsi karena gitu. Kalau enggak ya agak susah juga buat mencukupi kebutuhan protein, kan penting banget protein itu bro. Iya benar sih. Jadi gue bisa ya udah cukup deh daripada gue bocor makannya, mendingan gue suplemen aja yang proteinnya udah jelas, terus komposisinya udah jelas. Yang penting kan pas waktu diet kita proteinnya tercukupi 2 kali berat badan kita gitu bro. Berarti emang salah satu kegunaannya suplemen itu ya, di saat kita lagi susah nyari makan, butuh protein. Nah itu dia, bukan itu susah makan juga, bukan susah cari makan ya, susah makannya juga.
Oh, kenapa susah cari susah makannya kenapa? Lu makan lean tiap hari ayam. Oh iya sih. Kan susah makan. Oh iya sih. Lama-lama nggak telan kan? Enak juga sih. Kita harusnya 800 gram. Akhirnya kan kadang ada sisa atau gimana. Terus daya serap badan kita beda. Akhirnya ya paling aman ya konsumsi suplemen. Jadi kebutuhan protein lu tercukupi. Itulah makanya ada orang bilang nggak penting ya, pentingnya di sini. Kenapa ada suplemen? Kalau nggak penting ya nggak ada yang jual suplemen, bro. Oh iya benar. Nggak ada kebutuhan. Berarti lu bener-bener kerasa perannya si suplemen ini saat lu bener-bener lagi diet kayak gini ya? Lagi diet bener-bener nggak diet juga gua pakai ya. Oh, oke. Jadi kalau nggak diet itu biasanya gua cuma 1-2 scoop aja. Jadi setelah latihan aja biasanya gua minum suplemen. Selesainya nggak, karena kan gua udah makan di luar udah banyak, udah kenyang gitu kan. Biasa gue suplemen setelah. Nah kalau sekarang ini gue nggak latihan pun gue bakal minum suplemen karena buat menjaga kebutuhan protein harian gue benar-benar tercukupi, jangan sampai kurang. Benar. Karena kalau kita kurang, kita defisit kalori, lemak kita sudah tipis, takutnya nanti otot kita yang makan pas waktu kita latihan gitu. Kemakan ya. Iya. Oke, berarti dari segi makan sama latihan lu nggak ada masalah kalau misalkan lagi keluar kota, karena kan banyak kenalan. Kalau latihan banyak kenalan, makannya yang menjadi ini pilihannya itu kan. Iya. Benar-benar milih gitu kan. Tapi ya kebantu banget dengan adanya suplemen gitu. Oke. Nah selanjutnya nih, tentunya kalau pengen ikut kompetisi nggak lepas dari posing. Iya. Nah, lu gimana sejauh ini? Gue tau lu sering posting juga. Sebenarnya sekarang tren body contest kan udah mulai ke internasional kayak gitu ya. Betul. Ada semacam gitu kan. Terus ada semacam kayak gayanya klasik gitu kan. Posik gitu. Atau main fisik gitu kan. Nah, gue sih belum terlalu benar-benar fokusin ke sana ya. Jadi gue karena gue memang old school punya ya. Jadi pose double bicep kayak gitu aja sih. Terus back yang standar aja sih. Ya gimana menampilkan otot perut kayak gitu sih. Tapi so far lu latihan juga nggak sih untuk posing? Pose nggak terlalu latihan banget sih. Tapi itu cuma buat ngelihat kondisi badan kita itu keringnya segimana, perbedaan tiap hari. Tiap minggu, tiap hari seperti apa. Jadi buat ngelihat kekeringannya gitu kan. Oh itu ngaruh nih kayak? Ya, misalkan kita lagi kayak gini, iya minggu kan? pertama, terus minggu kedua itu kelihatan ya? Kelihatan kan jadinya. Jadi, nih gue ternyata hari ini gue udah bagus, lumayan kering nih gitu kan. Nextnya salah makan nih, jadi udah salah makan, otot jadi ketutup nih. Wah gue salah makan nih. Ada badan lagi nih. Itu buat itu. Sekaligus gue belajar nge-push yang biasa-biasa aja sih. Gitu. Oke. Nah kalau dari segi makanan lu sebenarnya ada pantangan nggak sih kalau saat diet, misalkan kalau makan, ada orang ya yang makan ubi lembu perutnya langsung bloating. Nah kalau lu tuh selama diet ada kayak gitu-gitu nggak sih? Selama diet sih belum ada ya, maksudnya nggak gini sih, nggak ada problem sih. Oh jadi makanan aman ya? Cuma memang kalau misalnya karbo, gue lebih cenderung kalau milih nasi putih sih. Oh ya? Nasi putih gitu kan, tapi memang porsinya nggak terlalu banyak gitu kan. Terus kadang ubi kan enak manis. Biasanya itu pas buat ngopi kayak gitu, kopi jadi enak jadi sebelum latihan gitu sih bro. Iya kebanyakan kan orang tuh pada takut gitu masuk nasi putih. Kalau lu kayak yaudah coba aja, kondisi aja sih sebenarnya kan. Memang sekarang kan ininya nih tahap akhirnya ini yang biasa orang agak susah, yaitu adalah finishingnya, loadingnya. Biar gimana menemukan badan kita di panggung tuh bagus ya. Jadi kan ada full ya. Jadi ada semacam kadang-kadang kita kan di plate nih pas mau tanding itu biar kelihatan bagus seperti apa gitu kan. Itu kan mesti loading. Nah biasanya nasi putih disuruhnya sih nasi putih sama ayam. Nah gue lagi coba-coba nih gitu kan. Masih makan buah dan lain-lain. Tapi ya ngikutin aja sih arahnya mana sebenarnya. Iya benar gitu. Nah ini kan sekarang udah di tanggal 17, event nanti target di 3 Desember. Berarti ada waktu sekitar 2 minggu lagi apa 3 minggu Hampir lagi? 2 minggu ada. Iya 2 minggu lagi ya. Apa hal yang sekarang lo lakuin untuk ngejar sampai kering banget di 3 Desember? Nah untuk kering di sana ada beberapa hal sih. Pertama dimakannya. Terus sekarang mungkin gimana cara ngilangin
air di bawah kulit itu berjemur seperti itu. Oh itu aja. Lagi nyari itu sih sebenarnya. Kalau gue ngelihat sih memang kelihatan kayaknya kok masih ada lemak, tapi teman-teman bilang sih kayak air aja nih gitu kan. Ya udah coba aja gitu kan. Gitu Karena sih. emang kalau vaskular lu udah kelihatan banget. Udah kelihatan dikit sih Iya, sebenarnya. bukan dikit Makanya lagi. agak kulitnya agak hitam kan jadinya. Lu jemur mulu ya? Jemur. Oke. Nah, nih ke depannya nih, lu goalsnya akan ngapain lagi? Pengen ikut tanding lagi kah atau? Kalau goalsnya sih ikut tanding sih belum ya. Kita kalau kita enggak takutnya nanti mau ikut. Benar. Belum, cuma memang PR gua selama ini adalah otot kaki. Jadi otot kaki gua bener-bener jarang banget latihan. Kenapa gua jarang latihan? Kadang-kadang kita tuh salah gerak otot kakinya cedera gitu, sakit. Dulu sempat sih latihan rajin latihannya gitu kan. Cuma abis itu kita ikut lari maraton, pegel banget otot kakinya. Akhirnya nggak pernah latihan kaki. Lepas. Malah kalau bisa sebenarnya kalau kita udah lagi program jangan sampai itu lepas programnya gitu. Tengah jalan bisa lepas, udah jadi malas lagi gitu. Nah, di 2024 gue punya program untuk diri gue sendiri leg day. Jadi gue pengen latihan kaki lebih rajin biar nggak terlalu jauh perbedaannya. Benar sih, iya sih. Karena beberapa gue ngeliat juga ada yang komen gitu. Iya komen. Sebenarnya itu bukan karena komen juga. Memang gue juga menyadari kalau otot kaki gue kecil. Tapi lu kayak misalkan ada head komen gitu nggak masalah atau gimana? Kalau otot kaki atau gimana biasanya gue nggak masalah karena gue menyadari yang benar gitu kan. Tapi kadang-kadang head comment yang nggak berhubungan dan lain-lain kadang-kadang gue blok ini sih. Gue blok orangnya gue blok langsung. Terus komen gue hilangin, misalnya seperti itu. Daripada kita mikirin, toxic banget. Karena kita kan punya goal tersendiri. Mungkin hari ini gue goalnya memang pengen atasnya bagus. Karena gue ngerasain sendiri kalau misalnya kita terlalu banyak fokus latihan kaki dan atas, takutnya terpecah. Kalau dari guanya akhirnya gue mau fokusin dulu di atas. Makanya di 2024 gue mau kaki. Gitu. Wah, nggak sabar ya buat nunggu kaki Brotot Cenik 2024. Kecil banget kaki gua, bro. Iya karena badannya yang atas gede banget, bro. Asli dah. Oke teman-teman, kita doain ya buat Cenik biar sukses nanti di eventnya 3 Desember. Ya kan buat teman-teman semua yang pengen follow Instagramnya Cenik bisa di mana? Cenik Suprapta. Asik. Kirain Cenik Brotot bukan ya Cenik Suprapta. Cenik Suprapta, tapi hashtagnya 2023 semakin Brotot. Jadi buat teman-teman nih kalau punya resolusi udah lakukan, gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi. Pokoknya mencoba aja. Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu kesalahannya di mana. Kayak gue nih 2018, akhirnya sekarang menemukan di 2023. Ada juga bilang, Cenik ini benar-benar komitmen banget, konsisten. Kalau komitmen mungkin dulu berhasil ya. Konsistennya itu ya. Jadi terus melakukan, akhirnya menemukan pas gitu kan. Nah, itu konsisten nomor 1. Jadi gagal coba lagi. Benar sih. Nggak ada salahnya kita mencoba gitu kan. Buat diri sendiri menjadi lebih baik. Setuju. Gue secara nggak langsung jadi termotivasi juga nih. Gaskan lah ya. Oke, sampai jumpa di Prep Talk berikutnya. Dadah. Thank you Cenik.